Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin. Kali ini aku mau share lagi aktivitas aku nih teman-teman. Tapi kali ini aku nggak lagi di rumah ya. Jadi ini aku lagi di rumah kakak ipar aku teman-teman. Hari ini aku mau bantuin kakak ipar aku buat bersih-bersih di dapurnya, plus juga bantuin dia merubah suasana dapurnya. Nah teman-teman, jadi kakak ipar aku tuh sebenarnya udah lama banget gitu ya pengen sedikit geser-geser gitu di dapurnya, bahkan dari sebelum Ramadan kemarin. Cuman ya karena kesibukannya dia juga gitu ya, alhasil baru sempat sekarang gitu ya. Dan karena emang ini lagi bulan Ramadan, jadi ya udah di sini kita ngerjainnya berdua biar nggak capek banget gitu ya, biar cepat juga selesainya. Nah sebelum di sini tuh kami geser-geser, pindah-pindahin semua perkakas-perkakas ini, maksudnya meja-meja atau apa gitu ya. Ini mau disingkirin dulu nih beberapa piring-piringnya kakak ipar aku teman-teman. Ini mau dipindahin dulu biar ngegeser-geser nanti tuh mudah gitu ya. Karena ini tuh teman-teman, untuk perkakasnya kakak ipar aku tuh dia tuh bingung gitu ya mau naruh di mana gitu, karena kayak nggak ada tempatnya gitu loh teman-teman. Hasil ya udah deh ditumpuk aja di bawah meja kayak gitu. Aku tuh ya teman-teman mau geser-geser itu mau di rumah sendiri ataupun kayak di tempat orang, kalau misalnya ada orang gitu ya atau saudara gitu yang minta tolong buat dibantuin bersih-bersih, beres-beres, geser-geser gitu. Aku tuh bener-bener seneng banget ya teman-teman, karena emang aku tuh suka gitu ya kalau geser-geser kayak gitu. Biasanya kalau udah kita geser-geser itu kan pasti kayak ada yang baru gitu ya, ada suasana yang baru gitu-gitu kan. Terus juga dapur tuh kayak berasa jadi lebih bersih gitu kan. Nah itu beneran deh, aku tuh seneng banget temen-temen. Makanya ini tuh tadi pas kakak ipar aku tuh ngajak, aku tuh nggak nolak sama sekali ya. Jadi lumayan juga kan bisa aku kontenin juga. Karena memang kebetulan hari ini tuh aku juga nggak ngonten sama sekali di rumah teman-teman. Karena apa? Nggak tahu kenapa sih semenjak aku tuh di YouTube itu uploadnya sehari sekali aja, itu aku kadang tuh sering banget mager gitu ya teman-teman buat ngevideoin segala aktivitas gitu. Jadi kadang itu ya aku suka milih-milih gitu loh teman-teman, mana aktivitas yang mau aku videoin. Karena kan aku tuh cuma uploadnya sehari sekali, jadi kayak lebih slow gitu-gitu loh teman-teman. Nah ini tuh kakak ipar aku tuh sebenarnya kayak dilema banget gitu ya mau naruh di mana gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh udah ini sih bantu-bantuin dia ngasih saran sebaiknya di sini, sebaiknya di sini gitu. Karena memang kayak dapur dia ini kan juga nggak terlalu besar ya. Dia tuh dapurnya ini tipenya tuh panjang teman-teman, nggak lebar gitu ya. Alhasil emang kayak serba salah juga sih mau naruh di mana, mau naruh di mana gitu, kayak berasa sempit gitu. Jadi ini aku tuh kayak lagi nyoba ngasih saran, ngakalin gitu teman-teman, gimana caranya biar dapurnya ini tuh kesannya kayak lebih luas gitu ya, biar dapur ini kesannya kayak lebih rapi aja gitu kelihatannya. Jadi aku bilang sama kakak ipar aku itu jangan ini kan kayak apa ya, kayak barisan perkakas ini tuh jangan dua baris kiri kanan gitu loh gitu. Jadi kayak di tengah-tengah kosong. Nah itu jangan kayak gitu, aku bilang coba deh diisinya itu di satu bagian dinding aja gitu ya. Jadi di sebagian sebelahnya itu kayak agak kosong gitu kan, jadi kayak berasa agak lebih lega. Kalau sebelumnya itu kan ada di sebelah kiri ada meja, sebelah kanan ada meja, jadi kesannya itu tuh kayak sempit. Terus juga kesannya itu kayak lebih sumpek gitu teman-teman. Nah jadi ini aku mau ngakal-ngakalin. Dan ini sebelum ngegeser-geser perabotan yang lain, di sini aku juga mau nata dulu nih untuk piring-piring kakak ipar aku yang tadi. Aku mau taruh di bawah meja ini aja. Karena kakak ipar aku bilang udah di bawah meja itu aja, dan ini dialasin aja pakai karung gitu ya teman-teman. Biar nggak langsung ke lantai aja sih gitu. Gimana teman-teman, masih pada semangat nggak nih buat beres-beres atau mungkin buat bersih-bersih di rumah? Atau mungkin dari antara kalian udah ada yang deep clean rumah mungkin ya, kayak yang bersihin rumah luar dalam sekinclong-kinclongnya buat menyambut hari lebaran. Atau mungkin udah ada yang persiapan ganti hordeng, ada yang persiapan mungkin bikin kue gitu ya. Pokoknya boleh kalian tulis di kolom komen kira-kira apa persiapan kalian nih.
Atau juga mungkin kalian tuh lagi pada sibuk-sibuknya buat beli baju lebaran. Semoga ya teman-teman di lebaran tahun ini kita itu benar-benar bisa menjalani hari lebaran dengan penuh sukacita ya. Aku sendiri sih teman-teman, kalau baju lebaran kemarin tuh udah sempat kan nyari-nyari di ini kan di Serba 35. Memang belum dapat semua sih, kayak sepatunya Situin itu belum dapat. Jadi kemungkinan besar itu ada gitu ya. Aku mau pergi lagi nanti ke Pekanbaru nyari sepatunya buat Situin gitu, atau pokoknya sepatu atau sendal gitulah buat Situin teman-teman. Cuman belum tahu kapan sih ya, karena sekarang ini alhamdulillah Pak suami itu masih banyak job di bulan Ramadan. Jadi kemungkinan itu kayak seminggu mau lebaran kayaknya itu bener-bener kosong ya, karena kalau misalnya mau seminggu mau lebaran itu keseringannya kayak pabrik atau peron-peron yang menampung buah sawit itu keseringannya tutup. Jadi biasanya itu kalau udah kayak gitu ya biasanya sering udah libur gitu ya teman-teman, dan nanti kerjanya itu ya udah habis lebaran lagi gitu. Makanya ini sebelum peron-peron pada tutup gitu ya, Pak suami itu alhamdulillah masih lancar kerjaannya. Semoga tetap lancar ya teman-teman, karena kan di lebaran itu udah jelas ya, kayak minimal itu seminggu pas 10 harian itu pasti libur. Dan selama libur ya tetap kan kita tuh harus tetap makan gitu kan, jadi kayak pengeluaran itu pasti bakalan tetap jalan gitu. Makanya kayak dari sekarang ini tuh aduh ya Allah beneran deh, kayak harus bener-bener ngemat banget. Mana ini tuh handphone aku teman-teman yang aku pakai buat konten itu tiba-tiba rusak gitu loh. Memang masih bisa sih aku gunain gitu ya, itu tuh nggak tahu kenapa kayak dia itu layarnya gitu ya, LCD-nya itu kayak kebuka gitu loh teman-teman. Ya Allah, kayak harus bener-bener nabung gitu ya teman-teman biar bisa beli handphone lagi. Ya Allah, semoga Allah murahkan rezeki aku ya teman-teman. Ini sekarang target aku tuh mau nabung ya buat beli handphone. Aku sih targetnya nggak ada beli handphone yang mahal-mahal ya teman-teman. Aku mau beli yang biasa-biasa aja, mungkin setipe sama handphone aku yang sekarang. Aku tuh nyari RAM-nya itu yang besar ya, yang 128 aja. Sebenarnya pengennya yang 256, tapi harganya itu mahal teman-teman, di 5-6 jutaan gitu ya, dan itu bener-bener mahal banget buat aku. Jadi palingan nanti tuh aku belinya yang harga 3 jutaan aja, itu biasanya RAM-nya udah besar gitu ya, dan itu kayaknya aku harus nunggu beberapa bulan ya, mungkin bisa setengah tahun ke depan, karena kan aku sekarang nggak yang rutin setiap bulan banget gitu ya gajian ya teman-teman. Jadi kayak harus benar-benar nabung gitu ya, mungkin setengah tahun, mungkin kayak 3 kali gajian mungkin ya baru aku dapat. Tapi kita kan nggak pernah tahu rezeki dari Allah ya teman-teman, siapa tahu nanti itu aku dapat rezeki tak terduga, ataupun mungkin tiba-tiba aku gajian YouTube-nya banyak. Nah mungkin aku bakalan beli handphone dulu kali ya, karena handphone ini tuh udah agak sedikit mengkhawatirkan teman-teman. Aku tuh udah benerin handphonenya gitu ya ke tukang ponsel, tapi entah kenapa teman-teman, kayaknya karena memang udah LCD gitu ya, itu tuh kayak nggak sama seperti sebelumnya gitu loh. Aku tuh nggak tahu banget lah, pokoknya nggak ada juga yang handphone aku tuh kayak yang jatuh atau apa tuh nggak ada teman-teman. Tiba-tiba pas aku tuh mau bikin video habis aku ngecas gitu kan, malah aku lihat kok apa ya, kayak dia tuh nggak kenganga gitu loh teman-teman. Jadi kayak lepas gitu loh dari LCD-nya itu, dari batang handphonenya, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Jadi kayak kelihatan gitu loh isi handphonenya itu, sampai aku tuh ikat teman-teman handphonenya dulu gitu ya sebelum diperbaiki gitu. Ya Allah, masya Allah banget ya, di saat lagi kayak gini tuh teman-teman, lagi nggak ada budget gitu ya, tiba-tiba ada aja gitu ya cobaannya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, mungkin udah masanya juga gitu ya. Ini tuh terjadi gitu ya, udah takdirnya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita tinggalkan dulu curhatan aku yang agak sedikit melo ya. Jujur karena handphone ini tuh buat konten aku agak sedih sih teman-teman kalau handphone aku ini tuh rusak ya, karena dengan konten ini juga aku tuh kan salah satu mata pencaharian ya teman-teman. Pokoknya kalian bantu ya teman-teman, doain semoga aku tuh bisa punya handphone yang baru. Aku sih pengennya beli handphone Vivo ya teman-teman, karena emang aku tuh udah nyaman banget sama Vivo, dan menurut aku kameranya tuh bagus. Oke, di sini aku lanjut ya. Di sini aku udah mulai buat nata-natain sedikit dapurnya kakak ipar aku. Dia nyerahin sih sama aku buat nata-nata teman-teman. Jadi udah di sini aku mau tata-tata dulu untuk dapurnya gitu ya, gimana kelihatan rapi. Dan di sini tuh
kakak ipar aku tuh dia tuh agak sedikit lemes gitu sih teman-teman, karena emang dia tuh nggak terlalu yang enak badan gitu loh. Makanya ya udah di sini aku aja yang ngebantuin. Syukurnya ini kami ngerjainnya itu tuh udah habis zuhur gitu loh teman-teman. Jadi setelah pulang dari sini sampai rumah tuh ya udah aku langsung ngercep masak di rumahku sendiri, dan setelah itu tiba-tiba ya udah lumayan sore banget lah gitu kan. Walaupun ini kayak geser-gesernya itu kayak kelihatannya sepele bentar doang, tapi ini tuh durasinya juga lumayan lama sih sebenarnya. Di sini aku nggak ada bawa Twin teman-teman, karena kebetulan hari ini tuh Pak suaminya pulang cepat. Jadi si Twin itu tidur di rumah gitu ya, dan itu ditemenin sama ayahnya. Memang sih Pak Su itu katanya mau pergi lagi kerja gitu ya, tapi bentar lagi lah gitu. Dan aku juga nggak lama-lama banget juga kan di sini. Jadi ya ini tuh masih bisa lah gitu teman-teman. Aku bantuin kakak ipar aku dulu sebelum Pak Su itu berangkat kerja lagi, karena hari ini Pak suami ngambil 2 job. Karena memang dia itu manen tadi tuh pulangnya cepat, jadi dia lanjut buat nyemprot atau ngeracun rumput gitu teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, lagi ada jobnya gitu. Oke, seperti ini teman-teman udah mulai kelihatan ya. Jadi aku tuh pengen kosongin di bagian yang sebelah kiri gini loh teman-teman, yang sebelah kiri aku. Jadi aku pengen agak dikosongin gitu ya di bagian situ. Palingan nanti di bagian sebelah kiri aku itu aku ditaruhnya mesin cuci aja gitu. Jadi kayak biar kayak lebih lega gitu teman-teman. Dan mesin cuci kakak ipar aku tuh bisa lebih dekat gitu pembuangan airnya. Nah mungkin kalian bertanya, kenapa kok mesin cuci kakak iparnya nggak dimasukin kamar mandi aja? Kamar mandi kakak ipar aku itu tuh ukurannya kecil teman-teman, sedangkan mesin cuci kakak ipar aku tuh besar banget. Jadi itu tuh nggak muat di dalam kamar mandi gitu. Kalau ditaruh di dalam kamar mandi itu kayak pintunya malah ketutup gitu teman-teman. Nah ini rak piringnya kami pindahin aja di bagian sini ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, biar lebih lega gitu ya di bagian sebelah kiri. Makanya ini rak piringnya juga dipindahin gitu ya ke bagian sini. Terus biar lebih plong aja gitu kelihatannya. Kalau kita beripar bersaudara itu ya teman-teman, nggak selalu sih kita tuh akur, pasti ada masanya kayak kita tuh selisih paham atau kadang tuh berbeda pendapat kayak gitu ya. Tapi menurut aku mah kalau kita itu beripar bersaudara itu intinya tuh jangan terlalu mudah baper gitu loh teman-teman ya. Kadang sih emang ada juga gitu ya yang kayak misalnya obrolan-obrolan yang terkadang itu menyinggung kita atau apa gitu ya, tapi aku tuh lebih mengkesampingkan rasa baperku sih teman-teman. Ya udahlah gitu ya, namanya juga manusia kadang nggak sengaja keceplosan, sengaja apa gitu ya. Dan aku sama kakak ipar aku tuh kayak selalu berusaha lah gitu, nggak mudah baperan, terus juga nggak mudah termakan omongan orang gitu. Karena terkadang orang tuh teman-teman ada juga kan yang kayak mungkin kesannya kayak ngadu domba gitu-gitu. Nah itu tuh kayak harus bener-bener disaring-saring informasinya gitu. Kalau seandainya ada yang nyampein begini gitu ya, ya udah lebih baik sih menurut aku ditanyain langsung gitu, biar kitanya tahu gitu kan. Ya kayak aku juga teman-teman, aku kan di sini tuh perantau ya teman-teman. Ini tuh bukan tanah kelahiranku, tapi sekarang ini udah jadi kampungku juga, karena aku kan tinggal di sini, udah punya rumah di sini gitu. Jadi kayak kayak saudaraku ya udah saudara dari Pak suami, itu semua adalah saudaraku. Jadi kayak harus benar-benar berusaha untuk menjaga hubungan baik kayak gitu-gitu ya, lebih mengesampingkan ego, nggak mudah baperan aja gitu ya. Ya sering-sering aja lah ini teman-teman memaafkan gitu ya, baik memaafkan diri sendiri tuh memaafkan orang-orang yang mungkin pernah nyakitin gitu ya, biar nggak jadi dendam juga, biar nggak jadi sesek juga gitu ya di hati kita. Nah teman-teman, alhamdulillah ini aku tuh geser-gesernya itu udah kayak hampir selesai. Ini tinggal yang terakhir, ini tinggal mindahin si mesin cuci aja ya. Aku naruhnya di sini aja sih aku sama kakak ipar aku, biar nggak jauh gitu kan ngebuang airnya, jadi deket pintu. Terus juga biar nggak terlalu jauh juga ngangkatin airnya dari kamar mandi. Kakak ipar aku tuh benar-benar happy teman-teman. Dia ngerasa dapurnya itu kesannya tuh jauh lebih luas, terus juga dia ngerasa kayak lebih kelihatan rapi gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Aku juga senang sih bisa bantuin kakak ipar aku, karena aku juga senang gitu kan geser-geser kayak gini. Plus aku juga dapat ini ya, bisa bikin video buat ngonten gitu. Alhamdulillah banget.
Jarak rumah aku sama rumah kakak ipar aku ini tuh nggak terlalu jauh ya teman-teman, ya palingan kayak apa ya, beberapa meter aja lah teman-teman, kayak paling jauh itu kayak 50 meter lah gitu ya, jadi kayak deket banget. Dan kalau misalnya mau apa-apa tuh ya lumayan deket lah gitu teman-teman, nggak terlalu jauh. Dan enak juga kalau misalnya aku di rumah kakak ipar aku juga, kalau si Twin nangis misalnya, si Twinnya di rumah dan aku tinggal misalnya gitu kan, terus aku ke rumah kakak ipar aku, Twin nangis aja tuh kedengeran gitu ya, karena deket banget. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Lebih kelihatan rapi dan juga lebih kelihatan luas gitu ya dapur kakak ipar aku. Gimana menurut kalian? Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.